Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang karma apa yang saat ini sedang dia dapatkan. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang ya. Cukup sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, siapakah dia dan karma apa yang saat ini sedang dia dapatkan. Oke, kita mulai saja ya. Oke, dia ini adalah orang masa lalumu. Aku lihat di sini dia ternyata masih sering mengenang kamu, masih sering kepikiran sama kamu, terus itu masih apa ya, kayak menilai ada suatu kejelasan kebenaran yang terungkap, dan saat ini kayak dia menyadari gitu bahwa kamu itu orangnya begini, kamu orangnya begitu, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia sudah mulai membuat suatu perspektif tentang dirimu. Dia orang lama ya. Terus itu aku lihat bisa jadi dia adalah orang yang mungkin pernah mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu lewat telepon atau lewat chat ya. Jadi bukan yang diungkapkan secara langsung ya, tapi lewat media. Ya, aku lihat di sini dia ternyata masih sering memikirkan kamu, dan aku lihat memang ada keinginan untuk mengungkapkan perasaan dia lagi ke kamu. Kalau dia sebenarnya masih sayang, masih suka sama kamu, seperti itu. Dia masih punya keyakinan bahwa suatu saat nanti dia akan datang kembali mengejutkan kamu untuk mengungkapkan rasa cintanya sama kamu. Dia orang yang saat ini masih sebenarnya ya masih punya gairah sama kamu. Dia merasa masih memiliki minat untuk bersama dengan kamu, atau dia orang yang memang sukanya bersenang-senang. Nah, ketika masih sama kamu, itu tuh memang dia itu niatnya pengen untuk senang-senang aja gitu ya. Orangnya masih suka kebebasan, masih memiliki apa ya, hasrat membara untuk bahagia. Intinya gini deh, mau dia menjalani hubungan dengan siapapun, itu tuh cuman untuk yang penting dia happy gitu loh. Ya, jadi bukan hubungan yang mengikat, bukan hubungan yang serius, tapi untuk main-main, untuk dia nikmati kesenangannya saja. Seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini dia mungkin saat ini sedang mencoba untuk bahagia ya, dia sedang mencoba untuk bahagia. Terus itu mungkin masih sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya, senang-senang sama teman-temannya ya. Terus itu menikmati menikmati hidup melajang saat ini ya. Aku lihat di sini karena itu tadi ya, dia ini orang yang sebenarnya belum siap untuk punya hubungan yang serius. Jadi bisa jadi saat ini dia memang secara harfiah dia lajang, atau mungkin dia punya pasangan sah tapi gayanya seperti lajang gitu ya. Jadi di luar sana ya masih sering kilar-kilir ya sama teman-temannya, have fun seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini kamu dengan dia sempat memiliki hubungan yang abusif ya, abusif. Terus itu aku lihat di sini gara-gara dia kamu harus menyembuhkan rasa patah hatimu ya, karena aku lihat di sini kamu saat bersama dia itu punya hubungan yang addiction ya, dan juga addiction kecanduan dan hubungan yang toksik banget gitu. Oke, kita lihat deh ceritanya seperti apa. Dan apa karma yang saat ini dia dapatkan? Karma yang dia saat ini dapatkan.
Kalau aku lihat keadaan dia saat ini lagi urgent banget ya, lagi urgent. Entah ada apa, tapi nampaknya ini dia lagi antusias banget untuk memiliki kreativitas atau mungkin saat ini dia lagi punya kreativitas. Dia ingin memiliki pertumbuhan dalam hidupnya. Aku lihat lagi semangatnya nih untuk bertindak atau melakukan perjalanan. Ya, aku lihat juga lagi banyak tantangan yang perlu dia hadapi ya. Dan aku lihat saat ini mungkin lagi ada kabar-kabar baik yang dia dapatkan, mulai berani untuk mengambil awalan baru dalam hidupnya. Dia pengen bertumbuh, dia pengen memiliki potensi yang baik untuk hidupnya. Terus juga aku melihat untuk masalah kisah percintaannya, aku melihat di sini nampaknya dia ada keinginan untuk membawa hubungan dia ke jenjang yang lebih serius gitu ya, atau dia ingin melangkah ke gimana ya, dia ingin memilih atau dia ingin membuat hubungan di antara kamu dengan kamu itu 2 langkah lebih maju, seperti itu. Ya mungkin dia pengen ngajak kamu bertunangan atau balikan lagi, atau aku lihat di sini mungkin kalau dia saat ini punya pasangan ya, mungkin saat ini ingin membeli rumah ya, yang seperti itu deh. Atau kalau sudah punya pasangan ya dia pengen memiliki bayi lagi atau anak gitu ya. Seperti itu. Atau kalau ini pasanganmu ya, mungkin dia ingin memiliki anak lagi bersama dengan kamu, juga bisa. Oke, kemudian karma yang dia dapatkan saat ini sedang merasa kesepian ya. Terus itu aku lihat dia sedang seperti membatasi diri, seperti menunjukkan perilaku antisosial, pengen menyendiri, pengen sendirian. Terus juga aku lihat nampaknya dia ini lagi banyak mendapatkan penolakan dari orang-orang sekitar, entah itu teman-teman pekerjaannya atau teman-teman mainnya atau gimana gitu ya. Dia kayak ditolak-tolak gitu loh sama teman-temannya, atau kayak dihindari, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia dalam keadaan mengisolasi diri, lagi paranoid, ya menarik diri dari interaksi sosial. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang yang melumpuhkan dia. Makanya di sini dia menarik diri kalau aku lihat di sini. Terus itu juga nah, bisa jadi karena dia saat ini menarik diri, makanya di sini dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Keinget kamu lagi dia, ya, mendapatkan pencerahan dia. Ternyata ketika masih sama kamu, cuman kamu yang ngertiin dia dalam keadaan terpuruk apapun. Nah, sekarang dia udah sadar ketika dia sudah tidak bersama kamu, dalam keadaan terpuruk pula, ternyata orang-orang di sekeliling dia yang mungkin selama ini dia percayai gitu ya, justru malah menghindari dia, bahkan tidak menghargai dia, seperti itu. Oke, kemudian The Hermit Reverse. Untuk kisah percintaan dari The Hermit Reverse berarti ini ada indikator kuat kesetaraan. Dia merasa bahwa dia sudah ditolak oleh kamu, atau mungkin saat ini kalian berdua sudah saling memblokir ya, kamu sudah memblokir dia atau dia dan dia mungkin juga sudah memblokir kamu. Jadi aku melihat di sini mungkin kamu dan dia terlalu sibuk menghabiskan waktu masing-masing. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu sudah meninggalkan hubungan ini ya, tapi dianya itu kayak masih berharap gitu untuk bisa bersama kembali ya. Dan aku lihat saat ini yang dia rasakan adalah dia takut ditinggalkan atau dia takut sendirian, karena saat ini keadaan dia kan lagi dijauhin nih sama teman-temannya atau circle-circle-nya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu memang punya perilaku atau sikap atau ketakutan ditinggalkan. Dan dia merasa bahwa dia sudah melewatkan kesempatan untuk bisa bertemu atau bersatu dengan kamu, yang mana di sini dia baru menyadari bahwa kamu sosok yang luar biasa.
ya. Kamu yang paling ngertiin dia, kamu yang paling pahamin dia, kamu yang menerima dia apa adanya, seperti itu. Dan dia sudah merasa kehilangan kesempatan untuk bisa bersama kamu. Dan aku lihat di sini nampaknya dia sempet ya kayak mencari-cari cinta di luar sana untuk mengatasi ketakutan dia yang sendirian setelah berpisah dari kamu. Ya, dia mencoba lagi, tapi ternyata hubungannya putus, hubungannya tidak baik-baik saja gitu ya. Sehingganya aku lihat di sini kayak ada keinginan lagi untuk balikan lagi sama kamu gitu. Kalau aku lihat di sini ya, karena kemarin tuh sempet dia kayak mencoba dengan si A, si B, si C, tapi ternyata gagal juga karena mungkin ya apa nggak sesuai dengan ekspektasi atau yang nggak asik, beda lah rasanya dengan kamu. Sehingga di sini dia mulai menyadari gitu ya, ternyata cuman kamu yang mau menerima dia, kamulah sosok yang luar biasa bagi dia, seperti itu. Oke, kalau aku lihat saat ini dia kayak lagi keadaan finansialnya itu lagi kayak harus berjaga-jaga, harus menghemat, harus antisipasi banget jangan boros seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini kemampuan dia untuk menghasilkan uang itu kayak minim gitu ya. Terus itu pengeluaran dia mungkin kayak besar banget gitu, sehingga ada ketidakstabilan secara materi yang saat ini dia rasakan. Pengeluaran dia terlalu banyak, ya terlalu boros, sedangkan pemasukan dia mungkin ya segitu-gitu aja, bahkan mungkin lebih berkurang. Aku lihat di sini ya. Jadi keadaan dia lagi nggak baik-baik saja secara finansial. Kemudian aku melihat di sini Nine of Pentacles, menandakan ada keinginan untuk berdamai ya, atau ingin berlindung ya, ya ingin berlindung di hubungan kalian. Jadi karena keadaan dia lagi nggak baik-baik saja, dia pengen berlindung di hubungan kalian ya, di ketek kamu. Nggak gitu juga ya, maksudnya tuh jadi kayak kalau sama kamu tuh kan selama ini selalu kamu bantu, selalu kamu support. Nah, dia ingin berlindung di hubungan kalian yang maksudnya seperti itu ya. Tapi aku melihat di sini apa ya, kayak kamu udah ngerasa hubungan ini aneh ya, hubungan ini tidak memberikan kebaikan untukmu. Karena selama ini hanya kamu saja gitu loh yang secara mandiri mensupport, mengusahakan hubungan ini, sangat berambisius mendukung dia, mendukung hubungan ini, tapi mungkin kamu tidak berbalas seperti itu ya. Ya, kalau aku lihat selama ini kamu selalu mendukung dia, menyemangati dia, bahkan membantu memulai bisnis dia, ya, membantu memajukan pekerjaan dia atau bisnis dia. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan dia dengan siapapun, baik dengan kamu atau dengan yang lainnya, aku lihat tidak ada kestabilan. Dia bahkan merasa kayak kurang ada rasa aman ya dalam hubungannya. Jadi walaupun dia bersama kamu ataupun bersama yang lainnya, aku lihat di sini kayak hubungan kisah percintaan dia tuh kayak selalu goyah, selalu gagal. Nah, seperti itu ya, selalu gagal seperti itu. Karena gini, ternyata dia itu ternyata selama ini menjalin hubungan dengan seseorang, baik itu dengan kamu ataupun dengan yang lain, itu hanya untuk menuntut keuntungan atau untuk mendapatkan keuntungan dari pasangannya ya, tanpa dia harus berusaha keras untuk mendapatkan keinginannya. Jadi kayak misalkan nih, dia pengen punya uang tambahan, tapi dia nggak mau cari pekerjaan tambahan, tapi dengan cara ya ngomong minta sama kamu atau morotin pasangan-pasangannya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat selama ini dia seperti itu,
apa namanya, mengambil ya keuntungan dari pasangannya untuk tanpa banyak usaha gitu. Terus juga aku lihat ternyata dia ini punya gaya hidup yang hedon, selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang yang mewah mungkin ya. Bahkan aku lihat saat ini nampaknya dia memang lagi banyak hutang ya. Aku lihat lagi banyak hutang, bahkan juga banyak tagihan-tagihan ya. Entah tagihan apa ini, rumah, mobil, cicilan apa gitu ya. Aku lihat di sini ada hutang-hutang juga. Dan aku lihat memang orangnya selama ini nggak jujur, penuh dengan kepalsuan. Terus itu juga aku lihat di sini kamu dan dia ternyata menjalin hubungan ini dengan alasan yang berlawanan. Kamu pengennya A, dia pengennya Z, seperti itu. Ya, ditambah lagi dia orangnya gengsian, dia orang yang selalu memandang pasangan itu dari kekayaannya. Jadi alih-alih memberikan cinta, sebenarnya dia ingin menguasai atau morotin kekayaan pasangannya seperti itu. Ya, jadi iming-imingnya dia akan menjanjikan kenyamanan atau kesetiaan atau rasa cinta ke pasangan, baik itu ke kamu ataupun ke yang lainnya. Tapi ternyata sebenarnya niat dibalik itu adalah untuk mendapatkan sesuatu ya, tentang hal yang bersifat kekayaan, materi seperti itu. Kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk membumi aja deh ya, kayak mungkin mulai introspeksi diri, mulai mendekatkan diri secara spiritual dengan dirinya sendiri seperti itu ya. Meningkatkan pemahaman dia secara spiritual dengan di bawah alam bawah sadar dia. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia ini orang yang tahu ya caranya bagaimana memberi dan menerima cinta, atau bisa jadi dia menganggap kamu selama ini tuh orang yang selalu memberikan cinta yang tulus sama dia, penuh kasih sayang, perhatian sama dia, dan kamu tuh orang yang selalu kayak mendekatkan diri gitu dengan bukan mendekatkan diri, kayak tahu gitu dengan apa yang sebenarnya kamu mau gitu ya. Kamu bukan orang yang plain plan, apa ya sebutannya ya, dia melihat kamu tuh kalau pengen A ya kamu akan lakukan A. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku melihat di sini dia saat ini mulai menyadari bahwa kamulah yang benar-benar diinginkan hatinya ya. Bahkan dan menurut dia kamu itu orang yang tidak pernah takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai, karena memang kamu juga orang yang tulus gitu mencintai dia gitu ya. Bahkan dia mulai menyadari bahwa selama ini kamulah yang selalu memberikan dia dukungan, membantu dia untuk untuk bertumbuh, untuk sukses seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia mulai menyadari seberapa berharganya kamu gitu. Terus itu menurut dia kamu juga secara finansial baik-baik aja, bagus ya. Tidak sering menghadapi banyak masalah tentang keuangan, di mata dia kamu profesional, terus itu juga di mata dia kamu sosok pasangan yang hebat deh, kayak gitu ya, selalu memberikan kenyamanan dan hubungan yang sehat, seperti itu. Oke, kalau aku lihat saat ini hubungan kalian mungkin gini ya, ada perpisahan ini karena dia menghadirkan pilihan ya, terus itu ternyata dia tidak memilih kamu ya, dia memilih yang lain. Nah, setelah dia sudah memilih yang lain, di sini dia baru sadar ternyata kamu, kalau dinilai-nilai, kamu adalah pilihan yang pantas untuk menjadi pilihan utama ya. Kamulah pasangan yang menurut dia yang tepat gitulah ya, bahkan dia menganggap kamu belahan jiwa. Dan ini bukan hanya sekedar ketertarikan saja, tapi juga memang ada rasa cinta yang
cinta sejati seperti itu ya. Dan setelah kalian sudah menetapkan batasan seperti ini, kamu sudah menghindar dari dia, dia juga sudah jauh gitulah ya, sudah tidak ada komunikasi lagi dengan kamu. Di sini baru dia merasakan bahwa kamu selama itu memberikan kasih sayang yang mendalam terhadap dia, kamu memberikan dukungan, cinta yang tulus gitu sama dia. Sehingga aku lihat ketika sekarang kalian sudah saling membatasi diri, dia baru menyadari gitu, baru memahami arti kamu, arti berharganya kamu seperti itu ya. Tapi nampaknya sekarang walaupun dia sudah mendapatkan pencerahan, sudah paham tentang koneksi dia terhadap kamu, tentang kamu itu seperti apa, ya itu sudah tidak bisa terucapkan lagi gitu, sudah tidak bisa dia dia ungkapkan ke kamu, karena saat ini kamu memang sudah membatasi diri, kamu sudah tidak mau lagi gitu berurusan dengan dia gitu ya. Okay, the sun. Aku lihat di sini memang dia sudah mendapatkan kejelasannya tentang apa yang selama ini terjadi ya. Bahkan pilihan-pilihan yang selama ini yang menurut dia benar, padahal sebenarnya itu menghancurkan dia, itu nampaknya dia sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan kejelasannya. Dan kenapa kalian dipisahkan juga aku lihat kamu juga sudah mendapatkan pencerahan dan kamu juga sudah mendapatkan kejelasannya. Jadi siapa di sini yang salah benar itu sudah terlihat dengan jelas seperti itu ya. Desan berarti ada kesuksesan, ada kejayaan. Jadi kesuksesan, kejayaan itu bukan hanya sekedar materi ya, tapi juga kesuksesan kalian bisa keluar dari hubungan yang toksik, itu juga kejayaan, kesuksesan gitu ya. Nah, jadi kenapa kalian ditunjukkan kebenarannya, diberikan kejelasan ya, karena agar kalian bisa menentukan pilihan mana nih yang tepat untuk kalian, mana nih yang terbaik untuk kalian, seperti itu. Memang semesta di sini yang bertindak untuk menunjukkan segalanya ya. Memang semesta yang mengizinkan kalian untuk tahu nih orang seperti apa sih sifatnya gitu ya. Terus dia juga ditunjukin nih kamu ini seperti apa sih sifatnya, maksudnya si kamu ya, si kamu ini sifatnya seperti apa, sehingga di sini ada kejelasan ya. Yang tadinya dia mungkin menganggap kamu remeh, menganggap kamu sebelah mata, tidak memandang kamu, ternyata kamu sosok yang lebih berharga daripada orang yang menurut dia lebih baik gitu dari kamu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan ya banyak hal yang terungkap di sini. Mungkin dia juga kalau ketika memilih yang lain, akhirnya dia tahu tuh ya pilihan dia ternyata hanya memanfaatkan dia, atau ya ternyata lebih ribet dari kamu. Nah, kayak gitu ya. Intinya aku lihat di sini dia sudah mendapatkan pencerahan, dia sudah mendapatkan kejelasan mana sih yang terbaik bagi dia. Apakah memang harus terus begini, terus bermain-main di luar sana seperti itu ya. Jadi pilihannya ada di dia. Yang pasti di sini dia sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan kejelasannya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi seperti apa karma yang dia dapat. Karma yang dia dapat. Seperti apa karma yang dia dapat.
Oke, sekarang karena yang dia dapat adalah siksaan batin ya, kalau aku lihat di sini siksaan perasaan. Kenapa? Karena ternyata setelah dia berpisah dengan kamu, setelah keadaannya saling membatasi diri, kamu sudah memblokir dia, dia sudah memblokir kamu, ya intinya kalian sudah saling membatasi diri. Di sini dia merasakan seperti ada magnet yang menarik dia untuk datang lagi ke kamu. Ya, jadi ada suatu tarikan yang tidak bisa dia jelaskan, bahkan tidak bisa dia tahan kembali. Jadi kayak ada tarikan gitu ya, atau ada dorongan untuk memperjuangkan kamu lagi atau kembali lagi ke kamu. Pengen lagi apa ya, bersatu dengan kamu, berkomunikasi. Nah, seperti itu. Jadi ada apa ya, kayak gairah, tarikan gairah untuk memperjuangkan kamu kembali gitu. Ya mungkin dulu dia dengan angkuhnya gitu kan mengabaikan kamu, sekarang kena deh ya. Dia merasakan banget kalau ternyata gairah, ya gairah atau magnet, ketertarikan dia terhadap kamu itu sangat kuat gitu. Oke, kalau aku lihat keadaannya saat ini seperti roller coaster ya, kadang di atas, kadang di bawah, tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah. Jadi kayak kehidupan dia nano-nano, aku lihat di sini ya, tiba-tiba ada hal-hal yang mengejutkan, tiba-tiba ada hal-hal yang membuat dia drop seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ya kehidupan dia lagi nggak seimbang, kehidupan dia lagi nggak stabil, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, seperti itu. Jadi memacu adrenalin dia untuk gimana caranya kehidupanku stabil, kehidupanku tenang, adem ayem kayak gitu. Karena keadaan dia saat ini kayak lagi ya nggak bagus gitu ya, kayak penuh dengan gelombang, penuh dengan tantangan, yes, penuh dengan tantangan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ya, kayak kita naik roller coaster itu gimana sih rasanya ya, takut tapi memacu adrenalin gitu kan, tapi ada rasa shock, kaget, nah kayak gitu ya. Jadi keadaan dia saat ini kehidupannya lagi nggak baik-baik saja, maksudnya nggak stabil seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini perilaku dia masih toksik ya, masih toksik. Terus itu bisa jadi memang ini secara fisik dia lagi nggak sehat, atau memang dia ini orang yang gini, mungkin dia dianggap orang-orang itu, orang-orang di sekeliling dia, pertemanan dia, atau teman-teman kerja dia, ya, atau circle dia ini orang yang nggak sehat, orang yang toksik, bisa dibilang gitu ya, orang yang toksik, orang yang patut untuk dihindari, nah seperti itu. Intinya, menurut orang-orang, dia ini punya perilaku yang nggak baik gitu, toksik. Oke, aku lihat di sini untuk saat ini aku lihat masih menyangkal ya, pikiran dia masih menyangkal kalau sebenarnya dia yang salah, kenapa kamu sampai memblokir dia, itu dia masih menganggap bahwa kamulah yang salah. Jadi masih ada pemikiran-pemikiran yang menyangkal kebenaran. Ya, walaupun saat ini dia sudah mendapatkan kejelasan dan kebenaran, ini orang masih suka menyangkal, tidak mau mengakui bahwa yang salah itu ada di dia, penyakitnya itu ada di dia, seperti itu ya. Dia tidak ingin menghadapi kebenaran, pokoknya lagi berpikir secara tidak rasional. Jadi kayak mendenial bahwa dia yang salah, bahwa dia buruk, bahwa dia orang yang nggak benar, toksik gitulah ya. Dia menyangkal. Terus itu oke, kalau aku lihat di sini manipulatif ya. Aku lihat di sini. Dia kayak gini. Memang ada seseorang yang selama ini tuh ngebantu dia, ya. Ngebantu dia, terus itu orang ini mungkin lagi punya masalah juga. Nah, dia, orang yang kamu pikirkan ini
seolah-olah dia ingin terlibat dan membantu kembali orang yang biasanya yang selama ini membantu dia gitu. Jadi kayak ada intervensi dari orang lain di hidup dia. Nah, sekarang gantian dia mau membantu atau apa ya menyelamatkan, mau terlibat dalam masalah orang yang dulu pernah ngebantu dia kayak gitu. Ya, atau bisa jadi ini ke kamu. Ya, dulu kamu selalu membantu dia, terus itu sekarang dia kayak pengen terlibat lagi ke kehidupan kamu, gitu. Ya, dulu kamu selalu dukung dia, bantu dia secara materi atau membantu dia dalam hal apapun. Nah, sekarang aku lihat kayak ada keinginan dia ingin masuk lagi atau terlibat lagi di kehidupan kamu. Seperti itu. Oke, kenapa dia ingin terlibat lagi ke kehidupan kamu, ya, atau dia ingin terlibat lagi ke kehidupan orang-orang yang dulu pernah baik sama dia, gitu ya. Karena gini, keadaan dia saat ini sebenarnya hancur-hancuran. Ya, keadaan dia lagi nggak baik-baik saja, keadaan dia lagi nggak stabil. Ada kesedihan, ada rasa hancur, ada rasa kesendirian. Sehingga dia itu pengen nyari temen, pengen nyari pengakuan, pengen nyari validasi, pengen keluar dari situasi kehancuran hidup dia. Jadi makanya pengen ke kehidupan orang-orang yang stabil. Paham nggak? Jadi keadaan dia itu misalkan ya secara materi dia lagi nggak baik-baik aja, dia lagi sulit ya kan itu tadi aku bilang ada hutang, ada banyak tagihan, pengeluaran banyak ya. Nah sedangkan kamu dia lihat finansialnya baik, bagus, stabil gitu ya. Finansial kamu nggak bermasalah. Nah makanya di sini dia pengen datang lagi, dia pengen nimbrung gitu loh di kehidupan kamu yang nyaman, di kehidupan kamu yang baik-baik saja. Siapa tahu nanti dia kecipratan lagi gitu, kecipratan kamu kasih uang lagi, kamu bantu lagi seperti itu. Ya jadi kalau aku lihat di sini dia pengen datang lagi ke mencoba ya. Mungkin nggak cuman kamu deh yang dia deketin. Ya mungkin ada beberapa orang di luar sana yang dulu sempat membantu dia di kehidupan dia, terus dia pengen nimbrung lagi ke kehidupan orang-orang itu gitu. Tapi ya termasuk kamu juga kalau dulu kamu membantu dia, nah dia pengen datang lagi nimbrung lagi ke kehidupan kamu biar keadaan kehidupan dia bisa ikutan stabil gitu ya. Oke, aku rasa seperti inilah karma yang dia dapatkan. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan maaf kalau ngomongnya belibet ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Virgo. Itu saja. Sama Gemini. Virgo dan Gemini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 23, 31, 25, 12, 4, 11, 14, 22, 19, 24, 28, 9, 1, 6, 29, 18, 27, 16, 21, 3, 26, 10, 17, 30, 8, 13, dan 15. Kemudian bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Juni, November, September, Maret, Oktober, Desember, Februari, Juli, dan Mei. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga,
Shio babi, shio kelinci, shio anjing, shio kerbau, shio macan, shio kambing, shio ayam, shio kuda, dan shio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. I, T, Z, W, V, H, B, N, F, J, R, E, D, Y, M, L, K, Q, J, C, S, X, P, G, U, A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.